Ya, pandemi belum usai, penyaluran bansos akan terus berlanjut hingga tahun depan. Apakah bentuk jaring pengaman sosial ini memang didesain dengan banyak celah korupsi? Kita akan membahasnya bersama anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah. Saragi, selamat malam, Pak Alamsyah. Selamat malam, Yusra. Oke, Pak Alamsyah, ini sebenarnya yang salah di mana? Cara pengadaannya atau bentuk bantuan yang berupa sembako? Iya, kalau kita lihat kan ada 3 tahap ya. Dulu kesulitan soal data penerima manfaat karena memang tiba-tiba ada sejumlah level pendapatan tertentu ikut ambruk akibat pandemi ini. Nah, kemudian itu bisa diselesaikan secara perlahan. Dulu banyak sekali ombudsman terima aduan tentang itu, tapi kemudian sekarang tampaknya sudah mulai mereda. Nah, periode kedua sebetulnya adalah merapihkan skema-skema bantuan sosial yang ada. Selama ini terlalu banyak skema itu. Sehingga kemudian bisa digunakan dengan skema-skema yang lebih cepat, mengandalkan teknologi digital, sehingga kita bisa terhindar dari model-model pengadaan yang konvensional. Kenapa ini penting, Sister? Karena dalam situasi darurat biasanya skemanya adalah penunjukan langsung. Iya. Nah, penunjukan langsung itu memang sangat berisiko terhadap peluang penyimpangan. Nah, salah satu cara untuk memitigasinya adalah dengan mengubah ke skema-skema yang lebih kecil peluangnya untuk terjadi permainan begitu ya. Apalagi dana ini dikelola secara sentralistik, size-nya sangat besar sehingga orang mengambil fee yang sangat kecil pun akan dapat manfaat yang sangat besar. Godaannya sangat tinggi. Nah, kedua, kami melihat juga di era pilkada ini bansos ini menjadi sangat favorit. Itu juga salah satu kelihatannya penyebab kenapa agak enggan untuk mengubah skemanya ke skema yang sudah ada, seperti bantuan pangan non tunai yang sekarang kita kenal dengan kartu sembako. Begitu kan, tinggalkan komponennya dilengkapi dan bisa masyarakat mengaksesnya pada retail-retail terdekat. Harusnya itu yang segera diperbaiki, tapi ya sudahlah, sekarang sudah terjadi. Saya berharap pemerintah ke depan tetap bisa mengubah skema ini menjadi cara-cara yang lebih aman dari peluang-peluang atau celah untuk melakukan korupsi. Artinya Anda sudah mencium kecurigaan sejak awal ketika diputuskan pembagian sembako dilakukan secara konvensional, begitu ya Pak maksudnya? Saya tidak melihatnya sebagai kecurigaan, tapi saya melihatnya sebagai risiko, peluang terjadinya. Oh, risiko. Risiko akibat skema administrasi dengan penunjukan langsung dan size yang besar, selalu ada risiko kemungkinan terjadi korupsi. Oke, Pak Alamsyah, ini kan kondisi extraordinary. Di satu sisi belanja pemerintah dalam hal ini bansos dituntut harus cepat begitu. Belum lagi ada perlakuan khusus untuk penunjukan langsung. Nah, sejauh ini bagaimana pengawasan yang dilakukan? Seberapa besar ruang untuk korup? Kalau kita lakukan dengan pengadaan yang konvensional, terpusat, dan kemudian dilakukan dengan penunjukan langsung kepada vendor-vendor tertentu atau kontraktor, itu sangat besar kemungkinan terjadi. Karena tidak ada bidding, prosesnya dengan atas nama darurat ya, kemudian cepat. Tapi kalau kita ubah dari skema konvensional yang agak lebih modern, dengan skema digital, ada uang digital berupa e-voucher misalnya masuk ke penerima manfaat, mereka bisa membeli ke retail terdekat, itu akan terhindar. Bahkan standar harga akan lebih terjaga. Yang saya khawatirkan juga nanti kan akibat kolusi dan korupsi ini, standar produknya juga kemudian jadi berkurang. Akhirnya kita rugi berkali-kali lipat. Ini sebenarnya Ombudsman mencium gelagat yang sama nggak sih Pak di lapangan? Kalau di lapangan kami melihat ada beberapa kejadian gitu ya tentang yang tidak dapat, ada yang dapat begitu, lebih pada distribusinya, dan beberapa kali kami menerima aduan dan kami selesaikan, temukan orang yang tadi tidak terdaftar bisa menjadi terdaftar gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Tapi khusus untuk sistem pengadaan di pusat dan lain sebagainya, kami memang tidak masuk ke area sana awalnya karena menurut kami ada BPK dan ada KPK yang memang sudah khusus mengamati masalah peluang tindak korupsinya. Kami lebih fokus pada tata kelolanya, itu menyebabkan kami memilih untuk mengusulkan skema-skema yang tidak konvensional. Oke, Pak Alamsyah, kalau tadi kan disebutkan ada beberapa laporan, apakah salah satu diantaranya kalau kita rinci nih, misalnya ada masyarakat yang menerima paket bantuan tidak sesuai dengan yang seharusnya misalnya? Ya, ada yang tidak sesuai dengan seharusnya, tapi kan kita harus telusuri di mana sumbernya. Beberapa kali tampaknya memang dulu di awal-awal karena masih campur aduk gitu ya, semua serba cepat, beberapa bulan kemudian agak membaik menurut saya. Nah,
Belakangan kemudian saya tidak tahu juga kenapa setelah lancar malah terjadi peristiwa pengutipan sejumlah tertentu. Oke. Mungkin karena merasa sangat aman ya. Oke, Pak Alamsyah, ini kan seringkali bantuan ini diberikan kepada kalangan yang juga unbankable begitu. Bagaimana caranya kita untuk menutup celah-celah korupsi? Kalau yang itu tadi targetnya saja mereka yang belum punya akun di bank. Tentunya ada dua. Kalau untuk yang belum punya akun di bank, justru kan salah satu tugasnya mempercepat membuat akun di bank dan bank-bank BUMN kita terlatih untuk itu. Apalagi BRI yang sudah terbiasa sampai desa. Namun kami memang menyadari ada wilayah-wilayah remote yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi itu memang masih harus konvensional. Tapi jangan seluruh dibikin konvensional seperti ini dengan size yang sangat besar. Pilih-pilih gitulah ya. Pak Alamsyah, pertanyaan terakhir saya, tahun depan kan itu penyaluran bantuan sosial masih akan diberikan. Lebih baik kita berikan dalam bentuk sembako atau tunai saja? Ada dua hal, satu cash transfer tetap perlu, tapi kemudian dalam bentuk bantuan pangan non tunai penting. Jadi skemanya berupa e-voucher. Saya mengusulkan sekali untuk itu diterapkan secara masif tahun depan. Oke, kita pilih-pilih lagi, ada yang bisa konvensional mau tidak mau, tapi lebih baik kita menggunakan teknologi. Begitu ya Pak Alamsyah ya? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Alamsyah telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.